Halo semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan dulu ya materi pertama kita mengenai mata kuliah e-commerce atau kalian mungkin sering mendengar dengan sebutan sistem informasi bisnis. Nah, sebetulnya kalau supaya tidak membingungkan, saya hanya membahas atau memberi nama atau memanggil dengan sebutan e-commerce ya. Jadi supaya tidak terjadi kebingungan. Nah, di sini saya mau menyampaikan sebuah slide atau materi yang cukup bagus karena saya tidak buat slide sendiri. Saya rasa ini sudah cukup bagus ya. Nanti bisa kalian lihat di di e-learning. Nah, yang mau saya bahas itu adalah dasar-dasar e-commerce ya. Dasar-dasar e-commerce. Ya, mungkin ada beberapa slide yang tidak akan saya bahas, saya hanya skip dan bisa juga nanti kalian baca-baca gitu ya. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu adalah pengantar ya, pengantar mengenai apa itu e-commerce. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan, mungkin timbul banyak pertanyaan di benak kalian, sebetulnya apa sih e-commerce itu gitu kan. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang belum paham atau belum tahu mengenai e-commerce ya. Terus yang kedua adalah bisnis model ya. Kira-kira ketika saya tertarik untuk menjalankan e-commerce yang seperti apa ya, dan jenis bisnisnya itu kayak gimana. Nah, itu bicaranya nanti di bisnis model. Nah, terus yang ketiga adalah product market fit. Nah, product market fit ini akan kita bahas lebih dalam juga. Jenis produk apa saja yang mungkin kita jual, ya. Terus yang keempat ada customer centric brand, ya. Terus ada automated buyer journey, on demand traffic, content marketing, dan terakhir adalah profitable business plan. Nah, mungkin dari 8 outline ini bisa saja tidak saya bahas semua ya, karena materinya memang cukup cukup dalam ya. Kalau saya sampaikan cukup dalam, kalau dibilang berat nanti kesannya sulit ya, padahal kan tidak. Tinggal kalian baca, pelajari, dan yang paling penting itu adalah praktekkan. Nah, karena kalau tidak dipraktekkan tidak akan jadi sesuatu ya. Ketika sebuah ilmu atau pengetahuan itu kalian baca, kalian ambil, ya itu hanya sekedar jadi sebuah pengetahuan ya, sebuah knowledge. Tapi kalau kalian praktekkan, itu bisa jadi sebuah skill. Ya, skill ini kan yang harus kita miliki di era modern atau teknologi informasi saat ini. Karena skill ini kaitannya dengan seberapa sering kita melakukan atau apakah pernah kita coba atau praktekkan ya, dan berapa lama kita mempraktekkan. Nah, ini juga penting sekali karena kaitannya dengan jam terbang. Ya, semakin sering kita mempraktekkan, semakin sering kita mencoba. Tentu ketika mencoba itu, yang namanya mencoba berulang pasti kaitannya dengan gagal ya, atau mungkin tidak berhasil. Dan kita harus coba lagi, dan coba lagi. Ya. Nah, oke, ini saya skip dulu ya. Jadi awal sejarah pertama e-commerce itu memang diawali dari kemunculan yang namanya situs online. Mungkin kalian kenal sekarang itu adalah Amazon. Nah, Amazon itu dulunya memang sebuah situs jual beli ya, sebuah situs jual beli. Jadi mungkin tidak sebut jual beli ya, tapi jualan lah gitu ya. Karena pada awal munculnya di tahun 94, Amazon itu hanya sekedar jualan buku ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, welcome to amazon.com books. Nah, ini adalah salah satu situs yang cukup tua ya. Mungkin ini menjadi kiblat e-commerce saat ini ya, kiblat toko online yang ada di seluruh dunia ke Amazon. Karena memang Amazon itu, saya tidak berani mengatakan yang pertama ya, mungkin ada yang lebih dulu, tapi yang lebih populer dan yang lebih dulu ya. Saya tidak bisa mengatakan yang pertama, mungkin ada yang lebih lebih pertama lagi ketimbang Amazon gitu. Nah, diawali tahun 94. Dan nah ini menariknya, didn't turn a profit until 2003. Jadi selama hampir kurang lebih 9 tahun ya, Amazon itu tidak dapat profit ya. Artinya bisa dikatakan minus terus. Ya, nah ini cukup menarik ya. Kalau kalau kita bahas dari sudut pandang bisnis ya, mungkin itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Sebuah perusahaan itu belum mendapatkan untung. Nah, ini mungkin nanti kaitannya dengan mata kuliah teknopreneur sebetulnya. Apa sih yang disebut dengan untung itu?
ya, keuntungan atau profit. Ya, profit itu maksudnya keuntungan. Ya, walaupun ada untungnya itu ada, tapi belum bisa nutupi operasional gitu ya. Sampai tahun 2003. Nah, ini kalau kalian cermati dengan seksama, untuk membangun sebuah bisnis yang cukup besar, itu tidak cukup hanya sekedar setahun 2 tahun kalian memulai usaha. Ya, menjalani usaha baru setahun udah gulung tikar, 2 tahun udah loyo, 3 tahun nggak sabaran. Nah, nggak bisa gitu ya. Amazon saja itu butuh waktu kurang lebih 9 tahun. Ya, apalagi kita ya. Nah, di mata kuliah Teknopreneur selalu saya utarakan, cobalah bertahan ketika kita sedang berbisnis ya. Mungkin kalian sudah mulai berjalan bisnisnya, lalu tak kunjung jua ya, mendapatkan keuntungan, belum dapat apa-apa, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu adalah hal-hal yang wajar sebetulnya. Nah, tapi jangan sampai membuat kalian itu mundur atau loyo. Nah, barangkali ada hal-hal lain yang terlewat ya. Mungkin kita tidak pandai mengatur keuangan, mungkin kita strategi penjualannya kurang dan lain sebagainya. Nah, itu jadi pelajaran buat kita ya. Nah, ini kita bisa lihat sekilas ya, ada salah satu situs di Amazon, ini cukup lama juga di sini. Kalian bisa lihat tampilannya. Nah, kita lihat Amazon berkembang atau tumbuh dari 7 billion ya. Jadi revenue, kalau di Technopreneur itu mungkin ada namanya profit, ada revenue. Revenue itu pendapatan ya. Yang namanya pendapatan itu bukan berarti keuntungan. Pendapatan itu artinya mungkin boleh dibilang penjualan lah ya, atau uang masuk. Nah, istilahnya gitu. Tahun 2004 dia berhasil mendapatkan 7 miliar ya, billion itu miliar kalau di Indonesia. Dan di tahun 2017 peningkatannya sangat signifikan, yaitu sebesar 177 miliar. Ya, artinya 2400%. Nah, ini pencapaian yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa bertahan atau mampu bertahan dalam menjalankan sebuah bisnis, itu sebetulnya tidak ada yang mengecewakan ya. Mungkin kalian kurang sabar ya kan, mungkin kalian kurang teguh pendirian, kurang konsisten dan lain sebagainya lah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Amazon ya. Nomor 1, start with a single product niche. Jadi mulailah dari sebuah produk yang niche. Niche itu boleh dibilang spesifik ya. Jadi jangan kalian itu kalau mau jualan atau mau berbisnis pengen semua dijual, ibarat kata toko kelontong. Jadi tentukan aja satu produk yang akan kalian unggulkan, sekalipun memang kalian bisa menjual banyak barang, tapi tonjolkan aja satu ya. Ya boleh dibilang mungkin dulu itu Amazon ya fokusnya di buku ya, tapi kalau sekarang kalian fokusnya di buku, itu bukan disebut niche lagi karena sudah banyak yang main ya. Toko-toko buku online sudah banyak. Nah, bisa nggak dibuat niche, lebih niche lagi istilahnya ya, lebih spesifik lagi? Ya bisa. Mungkin kalian kalau mau buat toko buku itu toko buku anak, nah ya, atau toko buku Islami, atau toko buku keagamaan, toko buku pelajaran, ya itu yang disebut dengan niche. Jadi spesifik. Nah, coba kalian perhatikan, sudah ada belum yang seperti itu? Rata-rata orang memulai bisnis itu semuanya diambil ya, semuanya dicoba dijalankan, ya nggak ada yang salah. Nah, tapi effortnya akan jauh lebih besar ketimbang kalian memulai dari hal yang sangat kecil ya, dari hal yang sangat spesifik. Jadi kalau kalian mau bisnis online, cobalah cari produk yang niche atau yang spesifik. Yang namanya spesifik itu adalah belum banyak yang main di situ. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, laku nggak nih kira-kira? Nah, sebetulnya laku nggak laku itu gimana cara kalian menjualnya ya, dan analisanya tepat nggak ya. Ya sekarang kita bersyukur ya, dengan era digital sekarang ini kita bisa melakukan analisa data ya, kita bisa cek kira-kira apa yang banyak orang cari gitu kan, terus produk ini kira-kira laku nggak. Nah, kita bisa melakukan yang namanya market analysis. Nah, kalau dulu kan susah ya,
Kita harus tanya beberapa orang, cari sampel atau kita ambil sampling dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua, get initial traction and adapt. Jadi buat traksi awal, ya. Initial traksi itu boleh dibilang cari pegangan, ya. Kalau mobil berjalan di lumpur itu, kalau nggak ada traksi dia selip kan, akhirnya mobil itu nggak maju. Ya sama di dalam bisnis juga, kita cari initial traction. Jadi minimal kita cari produk yang sekiranya bisa kita mulai jual ke orang-orang yang memang sifatnya tadi spesifik atau sebenarnya niche, dan coba beradaptasi. Ya beradaptasi itu maksudnya kita lihat atau kita terus perbaiki apa yang kurang, ya. Misalkan mereka minta ada perbaikan ini atau mereka komplain tentang ini, ya kita perbaiki terus. Karena tidak mungkin sebuah bisnis itu dibangun dari awal sudah sempurna, ya. Yang namanya bisnis itu ya terus mengalami inovasi, ya, perbaikan dan perbaikan. Jadi jangan menganggap bahwa aduh Pak ini belum, itu belum, takut ini. Ya kalau gitu caranya kapan kalian mulai, ya. Justru perbaikan itu sambil berjalan, ya, sedikit demi sedikit kita coba perbaiki, ya, apa yang kurang, apa yang konsumen inginkan, ya kan. Nah terus yang ketiga adalah modify branding, design as you go. Jadi mungkin ada yang nggak pas nih dari nama produk, ya kan, atau dari logo, dari apa, ya itu sambil berjalan aja, ya, design as you go. Jadi jangan pengen sempurna selalu di awal, nah, nggak bisa, ya, pasti akan selalu ada kurang. Yang keempat adalah invest in advertising. Jadi mulai berinvestasi di iklan, ya, karena kalau nggak iklan orang nggak akan tahu kita, ya, orang nggak akan tahu produk kita, orang nggak akan tahu barang atau jasa kita. Jadi mulai sisihkan atau alokasikan budget anggaran untuk marketing, ya, atau untuk advertising, periklanan. Nah, mau iklan lewat online, mau offline, ya, jadi mulai dialokasikan. Yang kelima adalah have a long term grow mindset. Nah, jadi kita sebagai seorang pebisnis, ya, harus punya pikiran jangka panjang, ya. Grow mindset. Jadi mindset yang selalu terus berkembang, mau belajar, mau menerima segala perubahan, ya, mau mendengar kritikan dan masukan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan grow mindset. Yang keenam, own the customer experience. Nah, jadi kita harus mengetahui kira-kira pola konsumen, ya, apa yang konsumen inginkan tadi, ya. Saya udah sampaikan. Terus yang ketujuh, invest in automation. Nah, invest in automation itu artinya kalau kalian sudah punya bisnis yang berjalan, sebisa mungkin jangan tergantung sama kalian, ya. Masa penjualan atau promosi harus kalian, ya, mengemas barang harus kalian, nawar-nawarin barang harus kalian. Jadi investasikanlah di otomasi, atau saya sebut, orang IT sebut itu adalah sistem. Ya, jadi kalian harus bangun sistem, ya. Atau secara sederhananya buat aplikasi yang bisa membantu mempermudah pekerjaan kalian. Nah, entah itu aplikasi di akuntansi, ya, di accounting, penjualan, ya, dan lain-lain. Nah, itu namanya invest in automation. Dan yang ke-8, expand into new product niche. Nah, barulah ketika bisnis kalian sudah mapan, ya, sudah solid, ya, mulai kembangkan atau buka peluang-peluang baru, ya, niche-niche baru. Nah, sekarang kalian bisa lihat Amazon itu produknya sudah sangat banyak sekali, ya, tidak hanya buku, bahkan bisa hampir merambah banyak kategori sekarang itu. Ya dulu oke lah cuma buku saja, ya. Tapi dari situ dia bisa berkali-kali lipat naik, ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, ya. Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi tadi sempat saya sampaikan bahwa kesalahan pertama itu adalah perfection. Ya, perfection itu artinya menunggu sempurna. Nah, jadi kita tidak mungkin, ya, sempurna di awal ketika sedang atau akan membangun sebuah bisnis. Kalau kita menunggu kapan sampai sempurna, kita tidak akan pernah memulai. Nah, sehingga itu yang akan menghambat kita untuk mulai melangkah, ya. Nah,
Kalau kita lihat sekilas ya, kalau Amazon itu sebetulnya hampir menguasai pangsa pasar e-commerce terbesar seluruh dunia. Kalau Amerika jelas paling besar Amazon itu ya, dengan segala macam fitur dan kecanggihan. Nah, tapi uniknya apa? Sekalipun di Amerika pasar e-commerce sudah jenuh, tetap saja ada pesaing-pesaing baru ya, platform-platform belanja online baru. Kalau kita sandingkan dengan Amazon, tentu mereka tidak akan bisa menang ya, tapi justru mereka bermainnya di skala kecil ya, atau niche market tadi. Nah, dengan niche market ini tentu pangsa pasarnya jauh lebih spesifik dan effort yang mereka keluarkan tidak terlalu besar gitu ya. Nah, jadi saat ini e-commerce sudah sangat pesat ya, dan ini barulah permulaan. Nah, jadi kalau kita lihat ini tren statistik dari tahun 2015 hingga tahun 2021 sekarang ini, itu peningkatan e-commerce sebetulnya 2021 itu mungkin bisa jauh lebih besar ya, dengan efek pandemi, di mana orang sekarang sudah mulai terbiasa. Nah, kalau dulu sebelum ada pandemi, orang mungkin ragu untuk belanja online, ini barang nyampe atau enggak. Tapi sekarang mereka mau tidak mau ya dihadapkan dengan situasi yang tidak ada pilihan lain. Nah, oke. Despite the rapid growth of e-commerce, online sale is just a tiny fraction of overall retail. Low market share plus grow sama dengan opportunity. Jadi kalau memang kita lihat pangsa pasarnya kecil, tapi ada kemungkinan untuk berkembang, itu menjadi sebuah peluang. Ya, jadi tadi aja saya sempat singgung, misalkan kalian mau bikin sebuah toko online, itu bukan hal yang tidak mungkin. Kita jangan berpikir untuk membuat the next Tokopedia ya, the next Bukalapak, the next Lazada, the next Shopee, jangan. Mereka itu pemain-pemain raksasa. Kita nggak akan mampu menyaingi modal mereka. Nah, kita bikin saja toko online yang spesifik ya. Pangsa pasarnya jelas, sangat tertarget. Ya, dan bahkan belum ada yang bermain di situ. Nah, tapi di sisi lain kalian merasa yakin bahwa wah, ini bisa jadi peluang usaha nih. Setelah saya tanya sana sini, atau mungkin saya bikin analisa market ya melalui sebuah tools online, ini banyak yang nyari ini terkait dengan toko buku anak-anak ya. Saat ini mungkin banyak anak-anak yang memang disuruh belajar di rumah, sehingga orang tua mau tidak mau harus mengajari atau mendidik mereka di rumahnya masing-masing, dan tentu ini harus ditunjang dengan apa? Sarana buku. Nah, ini contoh ya, contoh yang bisa kalian coba tiru. Oke. Jadi tujuan utamanya dari kuliah ini adalah ya, my goal for you is to end up with an optimistic but practical reality of starting a successful e-commerce business. Jadi intinya adalah saya ingin kalian itu pede lah gitu ya, pede dalam mulai menjalankan usaha ya, usaha apapun itu terserah ya, berbasis online terutama gitu kan, dan berangkat dari e-commerce ya, bisnis yang berbasiskan dengan e-commerce. Nah, kesalahan kedua ya, having a get rich quick mindset. No such thing as making $4,000 in profit your first month. It is a lot of hustle to get it going. Jadi jangan terkecoh, jangan mudah tergiur dengan mindset cepat kaya. Jadi kalau kalian sempat melihat iklan-iklan bahwa dapatkan atau cari tahu atau download buku cara cepat menghasilkan uang hanya dalam 2 bulan misalkan ya, nah itu kecil kemungkinan lah, itu hanya bahasa-bahasa marketing ya. Jadi jangan terjebak, karena semua itu butuh proses. Yang namanya proses itu adalah perjalanan ya, journey. Jadi nikmatilah perjalanannya. Jadi bukan berorientasi pada hasil, tapi justru bagaimana kita menikmati perjalanan itu ya. Di pelajaran pertama kita sudah belajar tentang dasar e-commerce dan sudut pandang secara global ya, apa yang bisa kita jual. Nah, kira-kira tipe produk apa yang bisa kita jual ya. Nah, di sini saya sedikit akan bahas ya, singkat saja, apa itu e-commerce, bagaimana e-commerce bekerja, tipe atau jenis dari e-commerce,
perbedaan dari bisnis model online itu seperti apa dan tipe dari produk fisik ya. Nah, kita langsung masuk pada e-commerce. Nah, e-commerce itu pada dasarnya adalah semua marketplace yang berbasis online. Ya, marketplace itu adalah portal ya. Portal ya bahasa sederhananya adalah website gitu ya, atau tempat di mana orang berkumpul secara online. Ya, tempat berkumpul secara online itu ya jelas tidak mesti sosial media ya. Walaupun di sosial media sekarang sudah bisa kita melakukan transaksi jual beli. Nah, tapi kalau dulu belum ya. Jadi esensi e-commerce dulu itu adalah sebuah marketplace atau portal yang menghubungkan antara penjual dan pembeli ya. Sehingga terjadi transaksi jual beli. Ya, ada transaksi nilai mata uang secara online. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan, ketika kalian membuat sebuah situs sederhana, di dalam situs itu kalian menawarkan sebuah produk, lalu di sana ada fasilitas chatting, lalu di sana kalian bisa menerima pembayarannya secara online, mau itu transfer, ya, mau itu lewat wallet, ya, GoPay, OVO Pay dan lain sebagainya, tapi kalian menerima pembayaran secara online. Nah, situs yang kalian punya itu adalah situs e-commerce, ya, masuk dalam situs e-commerce. Nah, karena situs kalian itu nanti mempertemukan penjual, yaitu kalian dan pembeli. Nah, tapi di sini kan yang namanya e-commerce itu sebetulnya ada beberapa jenis ya. Ada B2B, business to business, ada B2C, business to konsumen, ada C2C, konsumen to konsumen, dan ada C2B, konsumen to business. Nah, ini jelas punya karakteristiknya masing-masing. Ya, kalau bisnis to bisnis pasti perusahaan yang jual lagi ke perusahaan lagi ya. Jadi tidak ngecer. Kalau B2C, bisnis to konsumen, nah itu perusahaan yang ngecer gitu ya. Seperti minggu lalu saya bahas adalah bineka.com ya. Dia punya barang, lalu dia ingin merambah online, nah dia buka toko online. Lalu ada C2C ya, C2C ini yang sekarang sedang naik daun seperti Tokopedia ya, Bukalapak. Jadi mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi si Bukalapak dan Tokopedia itu tidak punya barang sama sekali. Mereka nggak punya barang apa-apa ya. Mereka hanya modal bikin situs, bikin portal, bikin marketplace, mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah gitu. Jadi Tokopedia, Bukalapak, ya Lazada, Shopee itu adalah C2C. Nah, kalau C2B, konsumen to business, orang per orang ya, yang menjual barang ke perusahaan. Nah, jadi orang per orang yang menjual jasa atau barang ke perusahaan. Nah, ini memang masih jarang. Nah, itu barangkali pengantar dari mata kuliah e-commerce ini ya. Minggu lalu saya sudah berikan sedikit gambaran wawasan. Minggu sekarang saya sampaikan mengenai dasar-dasar e-commerce, sejarah-sejarah e-commerce ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Mudah-mudahan bisa mudah kalian pahami ya. Saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.